Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga hari ini dalam keadaan baik dan sehat ya semuanya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang membuat ringkasan berdasarkan gagasan teks tulis dan lisan serta mencermati gagasan teks visual ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi terakhir di bab pertama ini, yaitu yang pertama menata informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, menggunakan kata hubung pada saat itu, sejak, dan selama. Oke, silahkan disimak materi pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih itu peta pikiran. Oke, peta pikiran adalah suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna, sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Jadi teman-teman, singkatnya peta pikiran adalah cara kalian menyajikan suatu informasi yang lebih kreatif, sehingga mudah dipahami. Apa saja manfaat peta pikiran? Yang pertama, memudahkan belajar. Jadi, dengan bentuknya yang lebih singkat dan efisien, maka memudahkan kalian mengingat informasi yang sudah kalian tulis dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Seperti apa kreativitasnya? Yaitu dengan memberi simbol dan warna yang beraneka ragam. Yang ketiga, mendorong kita untuk lebih produktif dan efisien. Jadi, dengan adanya peta pikiran, kita dapat membuat catatan yang lebih singkat. Bagaimana sih cara mudah membuat peta pikiran? Yaitu yang pertama, tentukan ide pokok bacaan. Yang perlu kalian lakukan yang pertama itu, bacalah teks terlebih dahulu dan kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan seperti apa, atau di mana, kapan, siapa, mengapa, atau bagaimana. Jadi hal ini itu bertujuan supaya peta pikiran itu berisi hal-hal yang pokok saja. Dan yang ketiga, tuliskan jawaban dalam bentuk cabang yang saling terhubung. Seperti itu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat peta pikiran. Oke, yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Kemudian, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. Kemudian, gunakan huruf besar. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah Ibu bilang, judul terletak di tengah-tengah. Ibu memilih judul tentang suku Palembang. Kalian bisa melihat di halaman 5 buku SPS kalian. Oke, dari suku Palembang itu kalian bisa menanyakan apa, di mana, misalnya di mana letak suku Palembang tersebut, kemudian bagaimana, dan mengapa. Dari pertanyaan ini, kalian bisa menjawab di kotak-kotak yang sudah disediakan. Seperti itu ya. Kemudian kita bahas di kata penghubung, materi kata penghubung. Contoh kalimatnya seperti ini. Yang pertama, nama suku Asmat mulai dikenal dunia sejak tahun 1904. 2. Untuk membuat sebuah songket eksklusif, penenunan memerlukan waktu selama 3 bulan untuk menyelesaikannya. 3. Pada saat kecil, Anissa sudah belajar
bermacam-macam tarian tradisional Indonesia. Jadi, kata hubung adalah kata tugas yang menghubungkan kata, kalimat, atau paragraf. Kata hubung pada saat itu sejak dan selama merupakan kata hubung yang menandakan hubungan waktu. Jadi, dari ketiga kalimat ini ada kata hubung sejak, selama, serta pada saat. Dari ketiga kata hubung itu adalah kata hubung yang menandakan hubungan waktu. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita masuk di tugas. Jadi, silakan teman-teman semua kerjakan modul 1 Bahasa Indonesia halaman terakhir ya. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi Ibu melalui WA atau bisa ditanyakan di Classroom juga boleh. Oke? Itu saja untuk materi hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.